Bab 783. Teknik pencerahan. Yang Mulia Roysen dan seorang pria tua berjubah emas gelap muncul di lokasi keberadaan roh pedang dan Vero Ding sebelumnya. Yang Mulia Roysen melihat sekeliling, mengerutkan kening dan berkata, "Matthew, sebelumnya kamu juga merasakannya, kan?" Pria tua berjubah emas gelap itu mengangguk, dan berkata, "Kamu dan aku merasakannya, jadi tentu saja tidak akan salah." Yang Mulia Roysen berkata dengan suara berat, "Domain pedang ini sangat menakutkan. Jika membiarkan dia mencapai setengah suci atau menguasai kekuatan hukum, maka kamu dan aku tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Dan jika dia tidak mati, pendekar hitam spesies penentang ingin pertumpahan darah benua pendekar hitam, takutnya akan ada masalah, dan yang paling utama adalah batu batasan wilayah masih ada di tangannya. Kalau jatuh ke tangan pendekar hitam spesies penentang, tentu saja akan menjadi masalah besar bagi kita, jadi bagaimanapun juga, dia harus mati." Matthew mengangguk dan berkata, "Aku telah meminta Raja Iblis dari klan Iblis dan Tuan Siluman dari klan Siluman mengawasi formasi pengirim di jalur menuju benua pendekar hitam. Dengan adanya mereka, warrior yang ini tidak akan pernah bisa kembali ke benua pendekar hitam." Kekuatan menyembunyikan aura warrior yang. Kilatan kekhawatiran melintas di mata Yang Mulia Roysen. Matthew berkata, "Tidak apa-apa, Tuan Semo telah mengerahkan formasi di sana. Selama warrior yang muncul di posisi itu, pasti tidak ada tempat untuk bersembunyi." "Baguslah jika begitu." Yang Mulia Roysen melihat sekeliling lagi, dan akhirnya mendarat di sebuah gunung besar di kejauhan. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menamparkan gunung itu. Jejak telapak tangan besar yang lebih besar dari gunung langsung menghantam gunung itu. Pong! Gunung longsor, debu dan asap membumbung ke langit, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke sekeliling. Setelah waktu yang lama, Matthew berkata, "Sepertinya mereka sudah pergi dari sini sejak lama, ayo kita pergi. Kesadaran spiritual kita mencakup puluhan ribu mil. Selama mereka berani muncul, kita akan segera tahu. Aku ingin melihat, kali ini dia masih bisa melarikan diri dari aku dan kamu." Setelah itu, keduanya menghilang di tempat. Setelah hampir 1 jam, sebuah tempat di kejauhan tiba-tiba bergerak sedikit, dan segera tanah langsung retak. Warrior yang berempat keluar. "Berbahaya sekali." Roh pedang berkata, "Sebelumnya jika bukan karena Vero mengatakan longsor, kita mungkin telah terkubur oleh gunung saat ini. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak boleh meninggalkan warrior yang tanpa izin. Jika tidak, lain kali kita mungkin tidak akan seberuntung itu." Vero Ding berkata, "Dua tokoh tertinggi dari kelompok suci bertindak secara pribadi. Tampaknya mereka benar-benar ingin menyingkirkan kita. Kita pasti tidak bisa kembali ke benua pendekar hitam. Di sana pasti ada orang-orang mereka yang menjaga. Dan di tanah suci ini, selama kita berani mengekspos diri, mereka pasti bisa menemukan kita dalam waktu singkat. Masalah menjadi sedikit merepotkan." Roh pedang menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Saat ini, tidak bisa peduli lagi dengan hal ini. Kita cari tempat yang aman dulu dan biarkan warrior yang menerobos alam kaisar tingkat ke-6. Sisanya, saat kekuatannya meningkat, biarkan dia menyelesaikannya sendiri." Setelah itu, roh pedang memelototi warrior yang, kemudian berubah menjadi cahaya pedang masuk ke dalam tubuh warrior yang. Melihat wajah sedih Fanny dan Vero Ding, warrior yang tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membawa kalian kembali ke benua pendekar hitam. Jika tidak ada Fanny, apa kamu akan datang menyelamatkanku?"
Setelah datang, apakah kamu masih akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya? Vero Ding bertanya tiba-tiba. Bagaimana menurutmu? Warrior yang berkata, aku tahu posisi Feni di hatimu, tapi aku tidak tahu posisiku di hatimu. Vero Ding berkata. Warrior yang menatap langsung ke arah Vero Ding untuk sesaat, dan berkata, saat aku mengetahui kamu dan Feni dibawa pergi, pikiran pertama dalam pikiranku adalah aku harus menyelamatkan kalian, dan bukan aku harus menyelamatkan Feni. Vero Ding tersenyum dan berkata, apakah kamu sedang menyatakan hati? Warrior yang, dunia dalam tubuhmu adalah rahasia terbesarmu, kan? Vero Ding tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Warrior yang mengangguk. Dulu kamu bilang rahasia terbesarmu hanya bisa diketahui oleh wanitamu sendiri. Aku sekarang sudah tahu, lalu bagaimana? Vero Ding berkata. Kalau begitu kamu jadi kakak iparku saja. Di samping, Feni berkata tiba-tiba. Warrior yang. Vero Ding menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menyentuh kepala Feni, dan berkata, kamu benar-benar adik kandung. Keduanya juga tidak mengobrol lama, setelah warrior yang membawa Vero Ding dan Feni masuk ke pagoda Hongmeng, dia sekali lagi mulai berlatih dengan giat. Warrior yang merasa, saat seseorang akan mati, potensi yang terpancar benar-benar tak tertandingi. Misalnya, dia sekarang lebih serius dalam kultivasinya daripada sebelumnya, dan harus bekerja keras. Dalam sekejap, 10 hari berlalu. Saat ini, warrior yang masih belum menerobos, tetapi aura di tubuhnya secara bertahap meningkat. Di samping, ada jejak kekhawatiran di mata Roh Pedang dan Vero Ding. Karena wajah warrior yang muncul warna hitam legam, dan energi kematian yang kuat terus-menerus meluap dari dalam tubuh warrior yang. Jika menerobos itu bagus, jika tidak menerobos, maka harga yang harus dibayar adalah mati. Segera, tiba di hari terakhir, tetapi warrior yang masih belum menerobos. Wajah kedua wanita itu mendalam seperti air. Saat ini, seluruh wajah warrior yang benar-benar hitam pekat, dan energi kematian di tubuhnya begitu menakutkan, membuat kedua wanita itu tidak berani mendekat. Apakah kamu punya cara lain? Vero Ding berkata dengan sungguh-sungguh. Roh Pedang menggelengkan kepalanya dan berkata, kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian adalah hukum surgawi tertinggi dan hukum abadi alam semesta. Energi kematian dalam tubuhnya bukanlah buatan manusia. Oleh karena itu, jika ingin bertahan hidup, maka harus melawan takdir surgawi. Sebenarnya, dia sekarang masih bisa hidup, benar-benar sebuah keajaiban. Energi ungu di tubuhnya benar-benar menurut aku pribadi, itu bukan energi ungu sebenarnya, karena energi ungu sebenarnya tidak akan mungkin membiarkan seseorang yang sudah kehabisan masa hidupnya, masih tetap hidup. Itu rahasianya. Vero Ding berkata. Roh Pedang berkata, sekarang, kita hanya bisa berdoa agar dia bisa menerobos, jika tidak, bersiaplah untuk pemakamannya. Seiring berjalannya waktu, Roh Pedang dan Vero Ding tampak semakin pucat, karena warrior yang tampak seperti orang mati saat ini. Rambut seputih salju wajahnya hitam gelap, energi kematian di tubuh. Tidak terselamatkan lagi, Roh Pedang memejamkan mata. Pong. Pada saat ini, aura tiba-tiba terpancar keluar dari tubuh warrior yang. Roh Pedang membuka matanya tiba-tiba, tanpa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Aku sudah tahu, orang bodoh ini tidak akan mati begitu saja. Di samping itu, Vero Ding juga merasa sangat lega, karena saat ini warrior yang sudah memasuki alam kaisar tingkat ke-7,
dan energi kematian di sekitar warrior yang juga sudah menghilang, dan wajah warrior yang berangsur-angsur mendapatkan kembali berwarna. Sekarang dia bisa hidup berapa lama? Fero Ding bertanya. Roh pedang dengan hati-hati menatap warrior yang, dan berkata, hampir 2 bulan. Begitu sedikit. Bagaimana mungkin? Fero Ding tidak bisa mempercayainya. Menerobos 1 tingkat, setidaknya memperpanjang umur sampai 10 tahun. Bagaimana mungkin hanya 1 atau 2 bulan? Roh pedang berkata, situasinya berbeda. Dia awalnya secara paksa menggunakan domain pedang, ini sudah membuatnya menjadi orang mati. Dengan kata lain, umurnya sebelumnya sudah terkuras. 2 bulan. Fero Ding mengerutkan kening dan berkata, dalam 2 bulan, entah itu terobosan atau mencari harta langit dan harta bumi yang dapat memperpanjang umur, jika tidak, dia akan tetap akan mati, benar kan? Benar. Roh pedang berkata, terobos lagi dalam 2 bulan. Dia tidak terlalu jenius. Meskipun bisa, juga tidak disarankan untuk melakukannya, karena meningkatkan kekuatannya secara paksa pada dasarnya berbahaya. Oleh karena itu, kita harus menemukan sesuatu yang bisa memperpanjang umurnya dalam waktu 2 bulan ini. Hei, merepotkan, harus melarikan diri dari kejaran pendekar hitam spesies penentang dan tanah suci, tetapi juga harus menemukan harta karun yang dapat memperpanjang umur, benar-benar masalah besar. Asalkan ada kesempatan saja. Fero Ding berkata. Roh pedang menggelengkan kepalanya dan berkata, situasi benua pendekar hitam saat ini sangat buruk, karena tidak peduli itu tanah suci atau pendekar hitam spesies penentang, semuanya ingin memusnahkan benua pendekar hitam. Dengan kekuatan benua pendekar hitam yang sekarang, sama sekali tidak bisa menghentikan pendekar hitam spesies penentang ataupun tanah suci. Jadi, aku secara pribadi merasa dia harus menyerahkan benua pendekar hitam, jika tidak, dia akan terlibat maut. Dia tidak akan menyerah. Fero Ding berkata, orang-orang dari benua pendekar hitam tidak menyerahkan dia. Dia tidak akan menyerahkan orang-orang itu. Bisa tidak melindungi benua pendekar hitam, tidak tahu, tetapi dia akan berusaha terbaik untuk melindunginya. Dia adalah orang yang seperti itu, kamu dan dia menjadi orang sendiri, dia tidak akan meninggalkanmu, ini juga alasan kenapa aku memilih dia daripada Raja Manusia, Julian Luo. Kalian akan membunuhnya. Roh pedang berkata dengan dingin, jika dia menyerahkan segalanya dan berkonsentrasi pada pelatihan pedang, aku jamin, prestasinya tidak akan pernah lebih rendah dari leluhur pendiri sekte pedang, bahkan tuan generasi pertamaku. Apa kamu tahu mengapa dia ingin belajar pedang, mengapa dia ingin menjadi lebih kuat? Tiba-tiba Fero Ding berkata. Roh pedang tidak berbicara. Fero Ding berkata, dia belajar pedang, dia berusaha untuk menjadi kuat, tujuannya bukan untuk hidup selamanya, tetapi untuk memiliki kekuatan yang kuat untuk melindungi orang yang dia cintai. Jika dia diizinkan untuk memilih antara pedang dan kerabatnya, menurutmu mana yang akan dia pilih? Kamu juga tahu jawabannya. Jadi, kamu meminta dia melepaskan orang yang dia cintai dan berkonsentrasi belajar pedang denganmu, itu mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Roh pedang berkata, saat dia mengerti, dia akan memilih pedang. Fero Ding menggelengkan kepalanya, tidak berdebat lagi. Dia memandang warrior yang, melihat warrior yang masih duduk di sana, kedua matanya sedikit terpejam. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang sedang dia lakukan. Roh pedang juga melihat warrior yang, memandang warrior yang cukup lama, roh pedang tiba-tiba memancarkan kegembiraan, berkata, dia ternyata sedang, pencerahan, benar-benar membuatku tidak terduga.
Fero Ding terkejut, lalu mengangguk, dengan ekspresi kegembiraan di matanya. Yang disebut pencerahan, sedikit fiktif, karena sebenarnya tidak mengacu pada apapun, atau dengan kata lain, mengacu pada banyak hal. Kadang-kadang, setelah 10 tahun berkultivasi, itu tidak sebaik pencerahan dalam satu hari. Tidak peduli warrior yang sedang pencerahan apa, tetapi tidak ada keraguan bahwa ini adalah hal yang baik bagi warrior yang. Ini juga membuatku tidak terduga. Sebuah suara terdengar di ruangan itu tiba-tiba. Roh Pedang dan Fero Ding secara bersamaan mengubah ekspresi wajah mereka, berbalik dan menoleh. Hanya melihat, tidak jauh dari mereka, tidak tahu sejak kapan ada seorang wanita berdiri. Sarung linen, rantai, kaki telanjang. Hades. Bersambung.